Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu CGP Angkatan 7 dan semua insan pendidikan di seluruh tanah air. Jumpa kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil diskusi di ruang kolaborasi modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 CGP Angkatan 07 Provinsi NTB. Yang pertama, Ibu Bayi Karni Apriani, CGP dari SDN 9 Ampenan. Kemudian rekan saya yang kedua, Ibu Erna Yuliana, CGP dari SD Dasan Baru. Dan saya pribadi Ahmad Ghazi Faidullah, CGP dari SMK Negeri 3 Mataram. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai guru penggerak itu antara lain mandiri, reflektif, kemudian kolaboratif, berpihak pada murid. Kelima nilai inilah yang diharapkan menjadi hal yang mendasari atau yang menjiwai peran-peran guru penggerak. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian yang ketiga, guru penggerak juga diharapkan menjadi coach bagi rekan-rekan guru lainnya. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Bapak Ibu guru sekalian, menjalankan peran sebagai guru tentu tidak hanya saat kita menyampaikan materi di kelas, tetapi juga kita harus menjadi motor penggerak bagi ekosistem pendidikan di sekolah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai serta peran guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman dari kelompok kami terkait dengan peran sebagai guru penggerak yang sudah dilaksanakan di sekolah dan merupakan nilai-nilai yang menonjol pada diri kami masing-masing. Yang pertama, pengalaman saya pribadi di SMK Negeri 3 Mataram. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana nilai-nilai yang menyertainya yaitu inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Pengalaman saya bersama rekan guru lainnya di program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Negeri 3 Mataram, kami melakukan penataan ulang atau redesign manual studio kami, kemudian digital studio yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada anak-anak ketika melakukan proses praktikum atau proses pembelajaran. Kemudian kami beri sentuhan seni dan beberapa elemen tambahan yang dengan itu semua kami mengharapkan anak-anak akan terinspirasi dan akan semakin termotivasi sehingga pembelajaran menjadi semakin menyenangkan. Kemudian dari sisi pembelajaran, kami mengklasifikasikan tentunya karakteristik anak didik kami dalam satu kelas. Ada anak yang memang kemampuan akademisnya agak kurang, begitu juga skill ya daripada anak yang lainnya. Ada sebagian anak yang kemampuan akademisnya dan daya tangkapnya itu lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Nah, untuk itu kami melakukan pembelajaran yang
variatif atau yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak yang lemah kita dekati dengan eh, secara personal semakin intens daripada teman-teman yang lain. Kemudian anak-anak yang daya tangkapnya agak cepat bisa kita mobilisasi, kita kasih kepercayaan untuk menjadi tutor sebaya, dan itu juga merupakan bagian daripada eh, proses pemantapan bagi mereka. Nah, hal-hal itulah yang pernah kami lakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun strategi penguatan terhadap peran itu, yang pertama yaitu memperbanyak literasi. Kemudian yang kedua, memperkaya teori tentang metode pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting, memperkokoh niat dan dedikasi kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik pada anak didik. Berikutnya, peran yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru-guru lain. Ini juga masih dari pengalaman saya pribadi. Pertama, saya menjadi instruktur nasional. Di situ saya menjadi coach, memfasilitasi dan membimbing rekan-rekan guru produktif di bidang teknik gambar bangunan seprovinsi NTB. Dalam beberapa kali pembelajaran, saya di situ mengupas materi tentang modul F dan modul G. Kemudian yang kedua, menjadi narasumber beberapa kali di forum MGMP baik di Kota Mataram maupun di Kabupaten Lombok Barat. Nah, strategi penguatan untuk mensupport peran sebagai coach bagi guru-guru lain tersebut, yang pertama saya selalu memperbanyak literasi, baik itu dengan textbook maupun literasi online. Dan lebih penting lagi tentunya materi apa yang akan saya berikan, itulah akan saya perdalam kembali. Kemudian strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan IT. Karena sebagai coach tentunya kita menyampaikan materi butuh teknologi-teknologi praktis, sehingga materi yang kita sampaikan itu lebih gampang dicerna. Kita juga mempunyai media yang lebih variatif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan teknik komunikasi. Ini penting sekali agar mampu menyampaikan pesan dan bisa menginfluence dengan baik. Kemudian pengalaman yang ketiga dari Ibu Baik Karni Apriani. Ini mendorong kolaborasi antar guru. Nah, pada peran ini nilai-nilai yang mendasarinya yaitu inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak. Pengalaman Bu Baik Karni di sini berdiskusi dengan rekan-rekan guru lain untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan media berbasis IT di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendiskusikan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di kelas rendah. Strategi penguatan untuk mensupport peran mendorong kolaborasi antar guru tersebut harus meningkatkan kemampuan pembelajaran IT. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Kemudian peran guru penggerak yang berikutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini nilai-nilai yang mendasarinya juga adalah inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Berdasarkan pengalaman Ibu Baik Karni Apriani dan Bu Erna Yuliana, ini mengajarkan kepada siswa untuk menjadi pemimpin di kelas dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya sederhana seperti memimpin berdoa, kemudian menjadi tutor sebaya, dan membiasakan anak-anak untuk berani presentasi dalam kegiatan pembelajaran.
Strategi penguatannya yang pertama yaitu melatih keterampilan siswa untuk tampil di depan kelas. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran atau kegiatan yang melatih kepercayaan diri anak-anak tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas guru itu sendiri. Yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Ini dari pengalaman Ibu Erna ya di SD Dasan Baru. Bu Erna sudah terbiasa berbagi pengalaman, berdiskusi tentang bagaimana menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang pendidik bersama rekan-rekan sejawatnya, membahas permasalahan di lingkungan sekolah serta membuat rencana ke depannya, saling berbagi, memperbaiki kekurangan, dan saling mensupport kelebihan masing-masing. Strategi penguatannya yaitu meningkatkan komunikasi antara rekan-rekan guru. Dan yang kedua, yang paling penting juga yaitu menjalin hubungan harmonis tentunya dengan semua warga sekolah. Itulah beberapa pengalaman-pengalaman dari kami bertiga di dalam menjalankan peran guru penggerak tersebut. Sebagai sebuah kesimpulan, dari kelima nilai-nilai yang ada pada seorang guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai itu kami harapkan semakin tersemai dalam pribadi kami dan semoga bisa menjadi karakter kami masing-masing sehingga bisa menjadi motor penggerak di lingkungan sekolah kami masing-masing. Tentunya berdasarkan 5 peran sebagai guru penggerak tersebut. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach juga bagi rekan-rekan yang lain, dan mendorong kolaborasi antar guru, serta bisa mewujudkan kepemimpinan pada murid. Demikianlah presentasi kami kelompok 2 CGP Angkatan 7 dari Provinsi NTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.